Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mardiona dari Prodi Ekonomi Syariah 2 SIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah filsafat Islam, para tokoh dan pemikirannya. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam, yang dilandasi ajaran Islam sebagai suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Filsafat Islam juga memaparkan secara luas tentang ontologi dan menunjukkan pandangannya tentang ruang, waktu, materi, serta kehidupan. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, antara agama dan filsafat, dan wahyu tidak bertentangan dengan akal. Dalam cakupan filsafat Islam diperluas ke segala aspek ilmu-ilmu yang terdapat dalam khasanah pemikiran keislaman, seperti ilmu kalam, ushul fikih, tasawuf, dan ilmu pikir lainnya yang diciptakan oleh ahli pikir Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa filsafat Islam berpengaruh oleh filsafat Yunani. Hal ini dikarenakan kontak umat Islam dengan kebudayaan Yunani bersamaan waktunya dengan penulisan ilmu-ilmu Islam. Oleh karena itu, unsur-unsur kebudayaan Yunani memberikan pengaruh dan corak tertentu, terutama dalam bentuk dan isi. Pada bentuk pengaruh logika Yunani, ilmu-ilmu Islam diberi warna baru, serta ditempat menurut pola Yunani, dan disusun dengan sistem Yunani. Jadi, logika Yunani mempunyai pengaruh yang sangat besar pada alam pikiran Islam pada zaman dinasti Abbasiyah. Orang-orang Islam berkenalan dengan ajaran Islam, yaitu Aristoteles, dalam bentuk yang telah ditafsirkan dan diolah oleh orang-orang Syria. Hal itu berarti masuknya unsur-unsur Neoplatonisme dan sebagian orang Islam sadar tentang Aristoteles serta apa yang mereka anggap sebagai ajaran-ajarannya. Ini menyebabkan sulitnya membedakan antara kedua unsur Helenisme yang paling berpengaruh terhadap filsafat Islam, karena memang terkait satu sama lainnya. Meskipun terdapat perbedaan, semua Muslim berpendapat bahwa wahyu adalah sumber ilmu pengetahuan. Selanjutnya, para tokoh dan pemikirannya. Yang pertama, Al-Kindi, berlangsung pada tahun 185 sampai 252 Hijriah atau 801 sampai 866 Masehi. Ia lahir di Kufah tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Ayahnya Ishaq as-Sabbah, seorang gubernur Kufah pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan Harun Rashid. Al-Kindi hidup pada masa keemasan kekuasaan Bani Abbas. Pada masa pemerintahan Harun Rashid, yang sangat memperhatikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Al-Rashid mendirikan lembaga tempat pertemuan para ilmuwan yang disebut Bait al-Hikmah atau Balai Ilmu Pengetahuan. Al-Kindi mempelajari Al-Quran, membaca, menulis, dan berhitung di Basrah. Kemudian melanjutkannya ke Baghdad. Disinilah Al-Kindi lebih luas mengenal ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kebudayaan Yunani dan Syria kuno. Ia juga menguasai bahasa Suryani, kemudian menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Pemikirannya
pemikiran filsafat tentang ketuhanan, persoalan metafisika dibicarakan oleh Al-Kindi. Dalam bahasa risalahnya, antara lain risalah yang berjudul tentang filsafat pertama dan tentang keesaan Tuhan dan berakhirnya benda-benda alam. Pembicaraan dalam soal ini meliputi hakikat Tuhan, wujud Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, Al-Farabi, yang berlangsung pada tahun 259 sampai 339 Hijriah atau 870 sampai 950 Masehi. Al-Farabi merupakan julukan bagi Abu Nasr Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Auzalak. Al-Farabi dilahirkan di sebuah desa bernama Wasid yang merupakan distrik dari kota Farab, Transoxiana tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Pemikiran filsafat Al-Farabi mengartikan filsafat sebagai al-ilmu bil maujudat bima hiya al-maujudat, yang artinya adalah suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini. Ia berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam Islam. Yang ketiga, Ibnu Rushd, yang berlangsung pada tahun 520 sampai 595 Hijriah atau 1126 sampai 1198 Masehi. Ibnu Rushd atau Abu Walid Muhammad bin Rushd lahir di Cordoba atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1128 Masehi. Ayah dan kakek Ibnu Rushd adalah hakim-hakim terkenal. Ibnu Rushd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Pada zaman Ibnu Rushd, pengkafiran bidah itu sudah lazim diucapkan oleh beberapa golongan ortodoksi, berasal dari kata Yunani. Pemikiran filsafat Ibnu Rushd menurut filsafat tidak bertentangan dengan agama. Fungsi filsafat tidak lain hanyalah untuk memikirkan yang maujud atau lahiriah agar membawa kepada ma'rifatullah. Yang keempat adalah Ibnu Sina, yang berlangsung pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina dilahirkan pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Karmelisan, berdekatan dengan Bukhara, dan berbangsa Baika atau ahli Baika, sekarang Uzbekistan. Pemikiran filsafat Ibnu Sina ialah membangun teori kenabian dengan risalahnya Itsbatal Nubuwat. Dia menandai puncak filsafat Islam dengan pemikirannya tentang filsafat peripatetik yang dikenal sebagai Masyai, yaitu filsafat sinkretis atau sintetis dari ajaran-ajaran wahyu Islam, Aristotelianisme, dan Neoplatonisme. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.